Ya. Oke. Ini kita udah siapkan, ya, ada minum, ada kurma, tapi tahan dulu. Saya tahu udah nafsu banget lihatnya, sabar ya. Hah, apa mau minta ada cicilan? Enggak punya cicilan, ini mah kelihatannya aman semua ya. Jadi saya nggak akan tarik motor atau mobilnya, aman ya. Apa kabar Mas? Sehat? Waduh, ini adalah Smart Desk. Dengan date siapa namanya, dari mana, dan saat kejadian ada di mana? Kok saat kejadian memang penjahat apa ya? Oke. Kalau date sini istrinya yang mana ini? Dia takut salah. Oh ya, mohon maaf saya takut salah soalnya ada dua luar biasa. Gimana caranya bisa dua? Oke. Kalau date dari mana date? Dari Pulau Gadung, jauh banget loh. Kesini naik pesawat jam berapa? Landing jam berapa landing? Oke, gimana udah siap untuk hari ini? Kita akan sama-sama sharing, berbagi ilmu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh, tanyain aja ya. Karena ini sama-sama tentunya harapan kita untuk program hamil yang paling tepat saat bulan puasa. Saya doakan semuanya semoga secepatnya mendapatkan mungkin untuk sesi sharing ini. Ya, jadi sebisa mungkin kalau ada yang ingin diketahui, tanyakan langsung ya. Oke, hai Dad, apa kabar? Beliau adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang berpraktik di Smart Fertility Clinic Primaya Embasari Hospital. Halo, apa kabar dok? Saya gimana hari ini ketemu sama saya ya? Aman? Aman. Sering ngelihat saya nggak? Saya juga kebetulan security di Primaya Embasari. Kok begitu? Beneran katanya pantesan kayak sering ketemu. Silakan dok, silakan dok. Tepuk tangan sekali lagi dong. Iya. Dan satu lagi, Smart Moms and Dads, kita akan hadirkan beliau adalah dokter spesialis andrologi yang berpraktek di Smart Fertility Clinic Primaya Embasari Hospital. Please welcome dia, Dr. Nur Hafiz Romadona SPAMD. Tepuk tangan. Apa kabar dok? Luar biasa. Tampilannya beliau memang begini ya, santai, rambut dipanjangin, yang lain dipanjangin. Apa maksud? Rezekinya. Oke, silakan dok. Iya. Baik. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya. Dan sebelum kita ngobrol nanti silakan. Jadi ini, nanti dokter izin, nanti dokter akan menyampaikan pemaparannya. Nah, Smart Moms and Dads, silakan disimak sampai dengan pemaparan kedua selesai. Ya, baik dari dokter Nur Hafiz Romadona SPAMD dan juga dokter Ridwan Mahmudin SPOG. Setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab. Saya ingatkan, ini sesi yang sangat penting, jadi bisa dimaksimalkan untuk bertanya ya. Oke, udah siap? Baik, kalau begitu kita akan sapa dulu kalau gitu. Mic-nya ada teman-teman. Dr. Ridwan dari Pasari Smart Fertility Clinic. Kita akan sedikit membahas mengenai program hamil yang tepat pada kehamilan. Saya rasa ini ada rencana program hamil semua kelihatannya ya. Wajah-wajahnya sih kelihatannya bakal berhasil insya Allah ya. Mudah-mudahan segera berhasil. Baik, jadi sedikit saja pembahasannya tentang puasa dan kehamilan. Mungkin sedikit overview mengenai gangguan kesuburan. Apa itu gangguan kesuburan? Kita sebut sebagai subfertilitas. Adalah kegagalan satu pasangan yang tidak hamil setelah hubungan seksual teratur selama 1 tahun tanpa kontrasepsi. Karena normalnya 85% pasangan akan mendapatkan kehamilan pada 1 tahun pertama. Sisanya 50% atau 7,5% dari sisanya akan hamil pada tahun kedua. Nah, yang 15% itulah yang sebaiknya langsung tidak menunggu lama kita lakukan work up atau pemeriksaan untuk infertilitas atau gangguan kesuburan. Ternyata berapa banyak kasusnya? Data survei 2012 menunjukkan bahwa sekitar 3,5 sampai 4 juta pasangan. Jadi kita hitung dari wanita usia subur. Kalau dengan pasangan itu sekitar 7 sampai 8 juta orang yang memerlukan bantuan untuk memiliki keturunan. Oke, baik, mungkin slide berikutnya. Nah, sebelum kita lakukan treatment, maka kita harus tahu dulu sebabnya apa. Nanti dokter Nur Hafiz Romadona akan membahas mengenai penyebab dari faktor suami, dan saya nanti akan kelihatannya membahas sedikit mengenai gangguan di wanitanya atau di istri ya, faktor istri mulai dari pematangan sel telur, sumbatan, dan gangguan pada rahim.
ataupun pada ibu telur. Jadi memang kita harus tahu bahwa kehamilan itu kerjasama dua belah pihak, gitu ya. Jadi tidak bisa hanya pihak wanitanya saja atau istrinya datang ke dokter ginekolog, tapi harus dua-dua, baik itu dari pihak suami ataupun pihak istri. Saya rasa sini sudah datang dengan pasangannya semua ya, belum ya? Mudah-mudahan segera kontrol dengan pasangannya. Baik, slide berikutnya. Ya, ternyata gangguan sperma itu 35%. Jadi sepertiga dari masalah infertilitas itu adalah gangguan sperma. Jadi tidak bisa diabaikan bahwa masalah sperma menjadi masalah yang salah satu utama. Yang berikutnya adalah masalah tubal block atau sumbatan saluran telur, kemudian gangguan pematangan telur dan yang lainnya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ada sekitar 10-15% gangguan kesuburan yang kita tidak tahu atau tidak dapat dijelaskan sebabnya atau kita bilang sebagai unknown infertility. Nah, ketika bulan puasa ini adalah momen kita untuk bisa memulai bagaimana program hamil atau melanjutkan program hamil. Jangan sampai banyak mitos di masyarakat bahwa ketika bulan puasa sudah saatnya stop program hamil. Sebenarnya itu tidak tepat. Baik, slide berikutnya. Ya, sudah banyak penelitian di tahun 2017 ini sudah ada sekitar 80 paper internasional yang mengatakan bahwa puasa tidak memiliki dampak buruk pada program hamil, baik itu dari ovulasi atau pertumbuhan telur, dari kualitas sperma ataupun perubahan kadar hormon di wanita, FSH, LH, prolaktin dan sebagainya ya. Jadi kesimpulannya bahwa jangan menghentikan program hamil Anda ketika bulan puasa atau Ramadan. Bahkan banyak juga jurnal, walaupun belum sepakat semua, ada potensi benefit yang bisa kita dapatkan kalau kita memulai program hamil ataupun melanjutkan program hamil pada bulan puasa atau bulan suci Ramadan. Slide berikutnya mungkin. Ya, ini potensi yang banyak dibahas di jurnal-jurnal. Bagaimana potensi puasa pada pasien yang SOPK atau sindrom ovarium polikistik atau PCOS mungkin istilahnya tidak kenal ya. Ada di sini yang diduga PCOS, nyatanya cukup banyak, terutama yang tipe gemuk. Jadi ada dua tipe PCOS, ada yang lean, ada yang tipe kurus, ada yang tipe gemuk. Nah, ini sangat terkait dengan berat badan, ya, sangat terkait dengan resistensi insulin. Terapinya apa? Turunkan berat badan. Nah, bagaimana caranya? Ya, itu dengan berpuasa dan dengan melakukan olahraga. Ternyata ini sudah terbukti untuk meningkatkan keberhasilan terjadinya ovulasi atau tumbuhnya telur. Ini masalah sindrom ovarium polikistik adalah telurnya tidak bisa tumbuh menjadi besar sehingga tidak bisa dibuahi oleh sperma suami. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Jadi faktor salah satu klinik salah satu yang harus ada di klinik bayi tabung ataupun itu adalah bagaimana klinik itu memanage stres pasangan yang melakukan program hamil. Kenapa? Bertahun-tahun tidak memiliki anak, kemudian biayanya besar, kemudian ada potensi kegagalan, sehingga bagaimana kita bisa memanage stres, karena ternyata stres wanita itu terkait dengan hormon prolaktin. Ya, prolaktinnya tinggi akan mengganggu ovulasi juga ujung-ujungnya. Jadi dengan meningkatnya ibadah, ya, dekatnya seorang dengan pencipta, baca Al-Quran, sedekah dan sebagainya, maka tidak ada yang paling bisa menenangkan kita sebagai umat Islam yang beragama adalah dengan dekatnya kita kepada Sang Pencipta. Artinya dengan meningkatnya ibadah, saya rasa kita sepakat lah, bulan puasa ini masjid penuh gitu ya, tapi mall juga penuh kayaknya. Malah lebih padat mall daripada masjid. Tapi dengan meningkatnya ibadah itu otomatis kita akan lebih stress reliever ya. Saya punya sejawat juga waktu itu, ketika itu musim haji, jadi haji, dokter penyakit dalam, sudah bertahun-tahun gitu ya, tidak hamil,
Akhirnya dia berangkat haji, ketika pulang haji dia mual-mual, dia minta obat mual. Saya ternyata pulang haji di pesawat gitu, istrinya hamil gitu. Jadi ya alhamdulillah, karena bagaimanapun ada 10-15% dari faktor gangguan kesuburan yang kita tidak tahu. Jadi bagaimana banyaknya hal yang kita tidak tahu, dan itu harus kita kembalikan kepada yang menciptakan kita. Jadi mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan ini akan menurunkan stres dan meningkatkan keberhasilan program ini, insya Allah. Slide berikutnya. Nah ini adalah gambaran sindrom ovarium polikistik. Ini yang 35% atau sepertiga dari kasus mengalami gangguan seperti ini. Telurnya kecil-kecil, tidak sampai besar, karena kalau besar itu ukurannya sekitar 1,8 sampai 2 cm. Nah ini PR nih untuk menumbuhkan telur. Dia yang sudah didiagnosis PCOS, bagaimana kadang obatnya resisten, bagaimana kadang setelah tumbuh tidak berhasil hamil, tidak berhasil pecah, tidak berhasil ovulasi. Dan salah satu treatmentnya adalah bagaimana menurunkan berat badan. Ketika berat badan turun, resistensi insulinnya turun, sehingga mudah terjadinya pertumbuhan sel telur atau folikulogenesis. Ya, slide berikutnya. Ya, saya sedikit membahas mengenai bagaimana kalau kita memulai program hamil pada saat bulan puasa. Jadi sebetulnya ada 4 pemeriksaan dasar: analisa sperma, USG transvaginal pada saat haid dan masa subur, kemudian HSG, kemudian berikutnya adalah pemeriksaan hormon AMH namanya, untuk melihat cadangan sel telur. Dan semua pemeriksaan ini kecuali satu, analisa sperma, bisa dikerjakan siang hari di bulan puasa. Artinya tidak ada hambatan. Kalau cek analisa sperma ya dok, otomatis bisa batal puasanya ya. Kecuali kalau diaspirasi kali ya. Oke. Jadi otomatis cek analisa sperma ya kan tidak bisa di siang hari pada bulan puasa. Slide berikutnya. Termasuk apa sih terapi-terapi program hamil yang bisa dikerjakan? Minum obat penumbuh sel telur itu 1-2 kali sehari, bisa dikerjakan pada saat sahur dan saat buka. Obat injeksi otomatis bisa aman, tidak membatalkan puasa. Obat transvaginal, inseminasi pun juga tidak membatalkan puasa. Paling yang dilakukan tindakan pembiusan dan pemberian cairan infus, nah ini memang petik telur atau ovum pick up, yang otomatis itu akan banyak ulama mengatakan akan membatalkan puasa. Transfer embrio tanpa pembiusan otomatis bisa dikerjakan siang hari dalam bulan puasa. Jadi memang mayoritas tindakan program hamil kita bisa dikerjakan pada bulan puasa. Kecuali tadi analisa sperma, sebetulnya analisanya bisa tapi mengeluarkan spermanya mungkin ya, itu yang akan membatalkan puasa. Kemudian petik telur, bukan petiknya adalah proses penginfusannya, pemberian cairan intravena yang akan membatalkan puasanya. Ya, jadi kesimpulannya singkat saja mungkin bahwa pasien bisa memulai atau melanjutkan program hamil. Bahwa tidak benar mitos mengatakan kalau bulan puasa stop dulu program hamil, karena memang bisa dilanjutkan atau bahkan memulai. Ada banyak manfaat yang kita bisa rasakan selama bulan puasa untuk melakukan program hamil. Yang paling utama adalah stres yang rendah, karena ini bisa menjadi faktor yang sangat kuat untuk bisa menggagalkan keberhasilan program bayi tabung ataupun program hamil. Dan berikutnya adalah pembatasan konsumsi karbohidrat karena kita berpuasa. Mungkin tipsnya adalah bagi pasien-pasien yang sindrom ovarium polikistik adalah berbuka puasa juga jangan terlalu banyak konsumsi yang manis-manis, karena memang konsumsi karbohidrat yang berlebihan pada saat buka puasa ataupun pada sahur otomatis akan ya bisa meningkatkan resistensi insulin. Gitu ya. Saya rasa mungkin itu saja, selebihnya mungkin lebih baik kita tanya jawab karena masing-masing akan punya problem yang unik. Ini dia, ada lagi? Udah ya? Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita tidak bisa melepas peran. Jadi bahwa promil itu hanya program untuk salah satu pasangan aja, tapi itu adalah kerjasama untuk mendapatkan hasil yang paling optimal. Kemudian pria memiliki peran 35-40% untuk keberhasilan dari promil. Kemudian tujuan utama pengobatan pada pria itu adalah untuk memperbaiki proses
proses pembentukan sperma atau bahasa kedokterannya disebut spermatogenesis. Slide. Pertama, ada 3 cara manusia untuk hamil. Yang pertama ini kita sebut adalah hamil alami. Hamil alami itu artinya hamil dengan cara berhubungan seksual. Yang kedua adalah inseminasi buatan, yaitu di mana sperma diambil di pria atau di suami, kemudian dicuci, kemudian disemprotkan ke rahim di bagian fundus atau bagian paling atas ini untuk mendekatkan sperma dengan sel telur. Nah, nanti di mana biasanya sperma dengan sel telur akan ketemu di tuba Fallopi tersebut. Adapun untuk bayi tabung, proses bayi tabung itu prosesnya adalah sperma diambil dan sel telur diambil. Jadi sel telur itu biasanya distimulasi terlebih dahulu, kemudian dilakukan ovum pick up atau petik sel telur yang kemudian nanti akan diambil dan dipersatukan dengan sperma di laboratorium. Setelah dipersatukan tersebut akan berubah menjadi embrio, dan embrio itu diinkubasi selama 3-5 hari dan kemudian akan dimasukkan lagi di rahim dalam bentuk embrio. Nah, kalau kita lihat dari 3 metode kehamilan tersebut, 3-tiganya itu sama-sama membutuhkan rahim, sel telur, dan sel sperma. Nah, dari pria itu yang kita akan highlight adalah sel spermanya tersebut, bagaimana kita bisa mendapat kualitas dan kuantitas yang cukup atau bahkan optimal agar keberhasilan dari 3 metode tersebut adalah optimal pula. Slide. Nah, kalau kita ngomongin perbaikan spermatogenesis atau proses perbuatan sperma, itu seperti tadi saya bilang, dia dapat memperbaiki proses hamil secara alami, inseminasi ataupun bayi tabung. Slide. Nah, kalau dari spermatogenesis sendiri, slide, itu sperma itu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Secara overall itu adalah pola hidup. Pola hidup itu termasuk dari konsumsi makanan, nutrisi, aktivitas fisik, pola tidur, stresor. Nah, itu semua masuk ke dalam pola hidup. Nah, berhubung kita lagi di bulan Ramadan, itu biasanya dengan dilakukan puasa itu dapat membantu mengurangi intake karbohidrat kita, dan ketika kita buka puasa ataupun sahur dengan nutrisi-nutrisi yang optimal, itu akan membantu memperbaiki nutrisi yang dibutuhkan untuk spermatogenesis tersebut. Kemudian juga sperma dipengaruhi oleh hormon. Seperti tadi disebutkan oleh Dr. Ridwan bahwa sel telur itu dipengaruhi oleh hormon. Nah, analogi sel telur di laki-laki adalah si sperma. Sperma pun juga dipengaruhi oleh hormon. Dan kalau hormon itu tentu biasanya dipengaruhi juga oleh kadar kolesterol kita, gula darah kita, sehingga itu semua juga harus kita regulasi. Kemudian juga spermatogenesis disebabkan oleh penyakit-penyakit yang kelihatannya tidak berhubungan dengan sperma tersebut, tapi sebenarnya berhubungan. Contohnya kayak gula darah tadi, kalau gula darah yang terlalu tinggi, ya jadi diabetes, itu juga dapat mengganggu spermatogenesis tersebut. Slide. Kalau manfaat puasa sendiri terhadap sperma suami, itu biasanya dengan mengkonsumsi makanan sehat yang seimbang saat sahur dan buka puasa, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi spermatogenesis. Bahkan diketahui dengan intermittent fasting itu berarti puasa tanpa makan. Kalau biasanya intermittent fasting itu adalah boleh minum air putih, tapi tidak boleh minum minuman yang manis. Itu juga dapat meregulasi hormon FSH sehingga dapat memperbaiki free testosteron untuk perkembangan spermatogenesis. Karena tadi spermatogenesis itu kan sangat dipengaruhi oleh hormon testosteron tersebut. Kemudian juga puasa dapat menurunkan kadar gula darah dan kolesterol di tubuh untuk perbaikan sperma. Slide. Nah, dari pembahasan ini saya ingin meng-highlight dua poin. Yang pertama adalah jangan lupa bahwa promil itu adalah kerjasama antara suami sama istri. Jangan sampai cuma istrinya aja yang berobat tapi suaminya tidak dilihat. Ada juga yang suaminya dilihat tapi istrinya tidak dilihat. Dengan kombinasi keduanya itu maka hasilnya juga akan optimal. Kemudian kalau kita mengeliminasi salah satu faktor, biasanya kita sudah menurunkan angka keberhasilannya hingga 40%. Sehingga sayang sekali kalau kita hanya melihat salah satu faktor saja. Slide. Baik, itu saja dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan kita untuk Dr. Rahman. Terima kasih banyak. Di program tapi kan masih yang alami ya. Walaupun memang ada obat dari Kaver juga. Nah terus kalaupun harus Ya, selamat Bu, udah berhasil menurunkan berat badan. Nggak mudah itu, 12 kilo. Jadi begini Bu, indikator, kita nggak bilang PCOS itu sembuh, tapi indikator bahwa PCOS itu sudah terkendali adalah dengan siklus haid atau lebih jelasnya adalah dengan ovulasi. Ketika ibu mengalami siklus haid yang sudah reguler sekitar 28 atau maksimal 35 hari, maka bisa kita katakan 90% PCOS itu sudah terkendali. Berarti sudah terjadi ovulasi setiap bulan. Karena PCOS itu kita khawatirkan adalah tidak terjadi ovulasi, tidak keluarnya telur yang siap dibuat. Indikator paling jelas adalah siklus haid. Kalau mau bicara periksa hormon, ya paling ideal periksa hormon, periksa USG transvaginal, diameter dari folikelnya pada saat masa subur. Jika dia sudah mencapai 18 atau 20 mili, maka kita katakan ini insya Allah akan terjadi ovulasi siap dibuat. Nampak itu parameternya. Terus kalau ternyata siklus haidnya sudah teratur, belum berhasil hamil juga, maka tadi kita akan harus cari sebabnya apa. Mungkin bisa jadi masalah tuba, HSG, kita harus HSG, atau masalah sperma gitu ya. Nah itu bisa dilakukan pencarian sebabnya gitu ya. Kemudian kalau harus inseminasi ataupun, jadi kalau PCOS itu sangat unik ya. Ada kasus yang sangat mudah kita tumbuhkan telurnya, ada kasus yang sangat susah. Sangat susah itu mulai dari kita kasih obat tidak bisa, kita kasih obat suntik juga nggak bisa, bahkan kita terpaksa harus laparoskopi ovarian drilling namanya. Jadi telur yang banyak-banyak itu kita lubang-lubangin supaya androgennya keluar sehingga dia lebih mudah untuk melakukan stimulasi. Kalau nggak bisa juga ya kita naik ke bayi tabung. Berapa persen keberhasilannya tergantung lagi dengan kualitas telurnya atau cadangan telurnya. Tapi biasanya kalau pasien-pasien dengan PCOS, angka keberhasilan lebih tinggi karena biasanya dia hyperresponder atau telurnya banyak sehingga distimulasi lebih banyak tumbuhnya dibandingkan dengan pasien-pasien yang poor responder. Artinya kalau ingin inseminasi ataupun bayi tabung, jangan ragu untuk pasien-pasien PCOS lebih besar dibandingkan dengan pasien endometriosis atau pasien yang usianya sudah di atas 40. PCOS jauh lebih besar keberhasilannya. Jadi semangat ya Bu ya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Biaya pemeriksaan sperma tadi ya. Kalau biaya pemeriksaan sperma itu biasanya itu di kisaran kalau nggak salah 300-600 gitu, tergantung lab masing-masing itu beda-beda. Sekitar itu kan. Dan itu bisa dapat informasi yang banyak mengenai status reproduksi suami saat itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih dok. Ya. Pertama menanya ke dokter Ismail. Saya Ica dari Bekasi. Jadi dok, sebelumnya saya sebenarnya sudah pernah hamil, tapi kemudian di usia kandungan 5 minggu. Lalu di patologi itu nggak ada masalah. Dan dokternya itu menyarankan untuk tes torch. Memang toxol CMV lalu darahnya itu positif, tapi yang IgM-nya ya, pokoknya yang udah lampau IgG-nya, nah itu terlihat positif. Lalu saya dikasih pengobatan selama 3 bulan tuh udah selesai, tapi dari situ belum ada hasil kan, jadi saya coba pindah ke dokter lain yang khusus fertilitas. Nah pas dicek itu bahwa hasil toksolnya itu sebenarnya bukan toksol, jadi kayak masih normal kata dokternya. Itu lalu pas dicek ternyata PCOS. Nah dari PCOS lalu terapi mengenai PCOS, tapi saya belum dikasih obat kayak metformin, pokoknya kayak teman-teman yang terkena PCOS lain itu gitu. Saya nggak dikasih metformin, saya cuma dikasih kayak pil KB-nya itu Yasmin sama vitamin kayak folate gitu. Nah, tapi belum ada hasilnya. Nah saya coba ke dokter yang lainnya lagi gitu ya, satu dokter lagi, lalu dikatakan sama dokter yang toksol benar katanya itu masih normal namanya. Lalu untuk yang PCOS dokternya mengatakan bahwa oh
kamu tuh bukan PCOS, tapi karena kadar prolaktinnya terlalu tinggi gitu. Tapi menurut hasil lab yang kan biasanya ada standar nilai normal kan dok. Nah itu saya nilainya itu 19, tapi dokter yang ketiga ini mengatakan bahwa itu terlalu tinggi, harusnya untuk yang belum hamil nilai prolaktinnya itu ada 12. Nah yang mau saya tanyakan, untuk kadar hormon prolaktin ini sebenarnya berpengaruhnya dari apa sih dok? Tinggi rendahnya? Ya, jadi kalau kita bicara gangguan prolaktin, maka itu adalah gangguan ovulasi juga sebenarnya. Jadi penyebab ovulasi gangguan itu ada 4. Jadi WHO, klasifikasi WHO itu ada yang karena kelainan di otaknya, dari hipofisisnya, ada yang kelainan PCOS tadi, yang kelas 2 itu PCOS, ada yang kelainan di prolaktin, itu yang terakhir yaitu prolaktin. Nah kalau yang ketiga kelainan di ovariumnya sendiri, artinya tidak ada cadangan telurnya, tidak bisa tumbuh telur. Nah prolaktin itu diproduksi di otak juga, dia mempengaruhi ovulasi atau ovulogenesis ya, pembentukan sel telur. Ada 2 penyebabnya. Penyebabnya adalah makroadenoma atau mungkin ada benjolan di hipofisisnya yang memproduksi prolaktin berlebihan, atau penyebabnya adalah yang lain gitu ya. Misalnya prolaktin itu sangat fluktuatif ya. Pada saat pemeriksaan saja, ketika wanita itu sangat ketakutan dengan jarum, prolaktinnya bisa tinggi itu pada saat dilakukan pemeriksaan. Makanya ketika banyak beberapa atlet, misalnya atlet maraton terutama ya, ketika dia sedang pertandingan tuh biasanya beberapa bulan ya nggak mens, karena ternyata kita cek prolaktinnya tinggi. Jadi pengaruhnya di situ. Nah mengenai angka itu memang masing-masing lab ada cut off point yang berbeda-beda ya. Tapi pengobatan hiperprolaktin sendiri sebetulnya tidak begitu sulit kalau dia bukan makroadenoma atau bukan ada tumor di kepalanya ya. Bisa dengan pemberian obat-obatan seperti cabergoline ataupun bromokriptin, itu bisa menekan prolaktin. Sehingga kalau memang benar penyebabnya adalah hiperprolaktin atau prolaktinnya tinggi, otomatis akan terjadi ovulasi. Ketika ditekan prolaktinnya, otomatis siklus haidnya akan teratur. Tapi kalau penyebabnya PCOS, ya nggak ngefek kita kasih obatnya itu. Jadi harus kita benar-benar pastikan penyebabnya PCOS kah, karena itu obatnya berbeda, atau hiperprolaktin. PCOS pun tidak semuanya kita berikan metformin. Yang kita berikan metformin adalah PCOS yang tipe gemuk. Ya. Kenapa? Karena dengan tipe gemuk hampir kita pastikan 95% ke atas dia terjadi resistensi insulin. Jadi gangguan di metabolisme insulin. Nah, metformin adalah obat untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Gitu. Jadi saya PCOS dapat metformin belum tentu, karena tidak semua PCOS diberikan metformin. Jadi terapi gangguan kesuburan itu sangat individual sekali. Jadi tidak sama satu pasien dengan pasien yang lain. Terus bagaimana dengan TORCH tadi? Memang kalau TORCH IgG mayoritas tidak bermasalah, kecuali yang tinggi adalah IgM. IgM itu adalah antibodi yang baru muncul ketika infeksinya baru. Nah, itu pun tidak semua ahli sependapat yang menyebabkan terjadinya keguguran ataupun menyebabkan terjadinya gangguan kehamilan. Makanya pada program hamil yang rutin itu tidak kita cek biasanya. TORCH itu tidak kita cek, tidak rutin kita cek. Nah yang berbahaya pasti kalau memang sudah terjadi kehamilan. Kalau terjadi kehamilan dia kena infeksi toksoplasma, apa yang kita katakan ya kita harus terapi tuh. Karena kalau tidak nanti toksoplasma bisa menyerang jantung, bisa menyerang otak si janin gitu ya. Sama juga cytomegalovirus, kemudian atau herpes. Nah yang penting adalah ketika dia sudah hamil itu baru kita treat. Tapi untuk program hamil tidak rutin kita periksa, karena memang tidak sepakat bahwa itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan kesuburan. Gitu. Tapi masalah pada janin bisa kalau terjadi hamil. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Berhubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi selama 1 tahun itu ya, nah belum
jadi saya tuh sudah menikah, ini tahun ketiga. Nah saya tuh penyintas maaf. Nah saya itu penyintas vaginismus derajat 4 sebelumnya. Jadi selama 3 tahun menikah itu saya belum pernah sama sekali berhubungan seksual secara penetrasi gitu ya. Nah saya itu baru sembuh kemarin Januari tahun 2023 ini. Kemudian bulan Februarinya saya melakukan USG transvaginal. Nah itu tuh saya juga ternyata ada PCOS. Nah jadi saya kan sama suami saya ini baru berhubungan seksual secara teratur itu kurang lebih selama 3 bulan ini ya. Nah itu tuh apa kita harus menunggu selama 1 tahun dulu untuk selanjutnya, atau kapan sih kita harus tes apa gitu, tes apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu siapa namanya? Lilis. Desi. Ya. Ya, penderita vaginismus sekarang sudah relief ya. Ya, ada komunitasnya tuh ya. Jadi memang saya di praktek beberapa kali menemukan pasien-pasien vaginismus. Ada yang sampai 5 tahun, ya. Ada yang 4 tahun. Saya bisa katakan ibu bersyukur punya suami yang top gitu ya. Karena itu artinya suaminya sabar, tidak bisa melakukan penetrasi bertahun-tahun. Itu harus disyukuri. Mudah-mudahan nanti itu bisa menjadikan keluarganya langgeng gitu ya. Ya treatmentnya juga tidak mudah, harus dibusi gitu ya, dibotox, pakai botox semuanya. Di botox, jadi ternyata botox cuma buat aja. Tapi juga buat gitu. Ya. Baik. Kemudian ternyata pada saat pemeriksaan setelah bisa penetrasi sebulan di USG transvaginal ada PCOS gitu ya. Nah PCOS itu bisa PCOS-nya mengganggu, ada yang tidak gitu. Yang paling penting kita lihat dari siklus haid dan ovulasinya. Kalau gambaran telurnya PCO atau polycystic ovarium pada USG, tapi ternyata siklus haidnya teratur, kemudian pada saat masa subur telurnya tumbuh, insya Allah sih aman itu. Tapi kalau ternyata haidnya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau ada yang setahun sekali, otomatis itu PCOS-nya akan sudah mengganggu ovulasi atau folikulogenesis. Nah itu harus ditreat. Kemudian batasan 1 tahun itu adalah batasan untuk pasangan yang normal, artinya dia baru menikah bisa langsung hubungan seksual. Ketika yang vaginismus sudah 3 tahun 4 tahun menikah, otomatis batasan itu tidak menjadi patokan 1 tahun lagi, karena akan sangat memakan umur gitu ya. Jadi tidak menjadi patokan lagi tuh 1 tahun, baru sebulan atau 2 bulan menikah atau 3 bulan tidak hamil, itu bisa langsung melakukan pemeriksaan lanjutan. Apakah itu berupa tadi yang wajib tentu analisa sperma, kemudian USG transvaginal, HSG untuk melihat saluran tuba, dan pemeriksaan hormon AMH untuk melihat cadangan telur. Karena ternyata wanita itu ada umur biologisnya, ada umur kronologis. Jadi umur kronologis umur yang sekarang nih 28, 29, ada lagi umur biologis adalah umur sel telurnya. Ada wanita yang usianya 28 tahun, ternyata umur biologisnya sudah 40 tahun. Artinya cadangan telurnya sudah rendah seperti wanita di usia 40 tahun. Nah itu cara mengetahui bagaimana? Kita cek dengan USG transvaginal, dengan cek anti-mullerian hormon atau AMH. Jadi batasan 1 tahun itu untuk pasangan yang bisa hubungan seksual rutin. Kalau yang vaginismus otomatis kita nggak pakai patokan itu karena terlalu lama nanti. Ya, mudah-mudahan segera hamil. Ibu bersyukur itu punya suami yang luar biasa gitu ya. Mams itu adalah pembengkakan kelenjar liur, biasanya di pipi atau di leher gitu. Nah, itu kan penyebabnya virus. Nah, mams itu memang dapat menjalar kemana-mana kita nggak tahu. Jadi biasanya memang kalau pernah mengalami mams atau gondongan, tapi testisnya tidak bengkak, itu biasanya masih aman tuh. Artinya spermanya masih bisa bagus gitu. Tapi kalau misalnya
skrotumnya sampai bengkak, itu bisa berdampak ke spermanya juga. Nah, tergantung seberapa parah manusia tersebut dan penanganannya bagaimana. Kalau penanganannya cuma dibiarkan dia akan sembuh sendiri, itu biasanya akan merusak si testis tersebut. Tapi kalau misalnya cepat-cepat ditangani, medis itu dibawa ke rumah sakit, itu tentu kerusakannya akan minim. Nah, kalau misalnya bisa rusaknya sebelah, seperti saya bilang tadi, kalau sebelah rusak, sebelahnya lagi masih bagus, itu sperma masih bisa berfungsi. Karena kan cukup dengan satu sel telur dan cukup dengan satu testis aja, sperma itu sudah bisa diproduksi dengan baik gitu, dan cukup untuk menghamili. Namun kalau dua-duanya kena, mungkin karena penanganan yang telat sehingga dua-duanya kena, itu biasanya memang agak susah. Jadi memang itu sangat juga beberapa kasus ada yang menyebabkan itu, dan itu biasanya prognosinya kurang bagus. Biasanya kalau di USG dilihat testisnya sudah mengecil atau ada jaringan ikat di dalam testisnya, biasanya kita lihat di USG itu ya berarti tanda-tandanya udah ada kerusakan di testis. Salah satu adalah PCO. PCO itu adalah gambaran ovarium polikistik pada USG. Jadi kalau di USG, maka yang tampak adalah ovarium yang PCO. Tapi kalau terkait dengan gejala yang lain, misalnya haidnya memanjang, atau kita sebut oligomenorrhea, ini setahun cuma 3 kali 4 kali haid, atau ada tumbuh rambut-rambut atau hiperandrogen ya, kan ada kadang wanita yang tumbuh kumis, tumbuh jenggot. Nah, dari 3 gejala itu, USG, ovarium yang PCO, kemudian gejala oligomenorrhea atau haidnya yang jarang-jarang, kemudian yang terakhir adalah hiperandrogen, 2 dari 3 aja berarti sudah tersebut sebagai PCOS. Jadi PCO itu bagian dari PCOS. Ya, Ben. Menyatakan bahwasanya untuk program hamil pengaruh dari tingkat stres. Sejauh apa pengaruh tingkat stres tersebut terhadap pembentukan sperma ataupun sel telur? Kemudian hormon apa yang dipengaruhi dari tingkat stres tersebut sehingga berpengaruh terhadap pembentukan sperma? Terima kasih. Baik, silakan. Ya, kalau dari pembentukan telur atau folikulogenesis, ternyata ada 2 hormon yang terkait dengan stres. Yang pertama adalah prolaktin, yang kedua adalah oksitosin. Tapi yang utama berpengaruh adalah prolaktin. Ketika prolaktin tinggi, ternyata bisa mengganggu produksi FSH-LH yang memicu terjadinya pembentukan telur. Gitu. Jadi itu hormonnya saling nggak matching lah gitu ya. Makanya pada ibu menyusui prolaktinnya tinggi, sehingga sekali-sekali ibu menyusui 6 bulan pertama tidak haid karena prolaktinnya tinggi tuh. Kalau prolaktinnya tinggi, nah dia otomatis tidak akan haid. Nah, stres juga sama. Ketika stresnya tinggi, tapi memang stres yang bisa meningkatkan prolaktin bukan hanya stres pekerjaan, biasanya stres keluarga meninggal atau stres yang aktivitas fisik, atlet misalnya, atlet lari, maraton, itu bisa prolaktinnya tinggi. Nah, itu bisa nggak haid, bisa 3 bulan, 4 bulan. Jadi indikatornya ketika terjadi stres, terjadi gangguan haid, maka itu sudah mulai harus stresnya berarti sudah harus dilakukan terapi psikologis gitu ya. Kira-kira ke sana. Hormonnya itu prolaktin dan oksitosin. Iya, baik. Terima kasih. Nama saya Anjani, saya dari Cilacap. Saya sudah 2 tahun menikah. Kemudian haid saya juga lancar seperti itu. Sebelumnya saya sudah pernah ke dokter untuk ngecek melalui USG vaginal, dan itu keadaan haid saya baik-baik saja dan klorin juga baik. Waktu itu saya dapat jadwalnya itu 4 bulan terapi, maksudnya dikasih obat-obatan vitamin gitu. Terus dokternya bilang kalau misalnya selama 4 bulan belum berhasil hamil alami, saya harus cek saluran tuba saya seperti itu. Nah, yang saya ketahui pengecekan saluran tuba itu ada 2 ya dok, KSG dan SIS seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan dari KSG dan SIS itu mana yang lebih efektif dan minimnya dari hasil itu dok, karena kan paten KSG itu sakit seperti itu ya, SIS itu enggak. Terima kasih.
Ya baik. Jadi CIS atau Salin Infusion Sonography itu bukan utama untuk melihat tuba. Jadi dia untuk melihat untuk melihat dalam rahim atau kafung uteri, apakah ada polip, endometrium atau miom kecil gitu ya. Nah kalau untuk melihat tuba pilihannya adalah HSG atau laparoskopi. Itu laparoskopi otomatis akan tindakan pembedahan. Yang utama adalah HSG. Nah pertanyaannya adalah nyeri. Memang kenapa nyeri? Karena memang akan terjadi pelebaran serviks ya. Ketika disemprotkan cairan, mulut rahim itu akan melebar. Nah ketika itu muncul rasa mules ya. Cuman itu sebetulnya di beberapa sentra rumah sakit sudah bisa dilakukan minimalisasi dengan pemberian obat-obatan. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Standar emasnya adalah HSG, bukan CIS, karena CIS itu bukan untuk melihat tuba, tapi untuk melihat dalam kafung rahim. Kemudian standar yang kedua adalah laparoskopi. Tapi laparoskopi otomatis sangat mahal karena dapat tindakan pembedahan. Jadi nggak usah khawatir, di beberapa rumah sakit sudah bisa lakukan pemberian obat-obatan untuk meminimalisasi nyeri. Tapi itu pemeriksaan dasar yang wajib dicek pada pasien untuk program hamil. Dari USG transvaginal, HSG, cek hormon, sama cek sperma yang wajib ya. Jadi bahkan sebetulnya tidak perlu menunggu sekian bulan. Ketika sudah 2 tahun menikah, setahun menikah langsung dicek HSG. Karena bisa terjadi sumbatan tuba yang tidak kita ketahui. Bisa karena infeksi atau bisa memang kelainan anatomi atau kelainan dari bawaannya gitu. Udah ada sumbatan di tuba. Tuba itu kan seperti lengan ya di rahim gitu. Kalau ada sumbatan, apalagi sumbatan yang dua-dua kiri kanan ya itu ada berat untuk terjadi kehamilan alami bahkan inseminasi. Jadi nggak perlu tunggu 4 bulan langsung cek ya. Jadi nanti ada rumah sakit yang sudah bisa memberikan peredam nyeri, jadi nggak perlu tunggu. Syayandara Putri, yes, yang mana sih? Oh ini Mams, luar biasa, selamat ya Mams. Boleh Mams maju ke security Mams? Oh enggak ya, ke depan kesini aja Mams, izin. Iya, luar biasa. Yang lain boleh tepuk tangan biar kurang ikhlas. Iya, terima kasih. Silakan diserahkan aja, di foto boleh diabadikan oleh teman-teman media dari dalam luar negeri, dunia dan akhirat. Ya, silakan diabadikan. Ya, dalam hitungan 3, 2, 1, malah ngegosip ya. Ya, siap. Ya, 3, 2, 1, tepuk tangan lagi. Wow, terima kasih banyak. Selamat untuk Mams. Di sini deh, di sini aja. Ayo, ya, ya. Semuanya boleh keluar dari kursinya boleh. Iya, seperti tahan dulu yang mau. Kurang dong. Oke, sekali lagi. Semangat berarti ini. Mantap tepuk tangannya. Oke, sekarang tangannya di atas. 2, 3. Sebelum sini, ini bisa stres. Kurang kenceng dong. 1, 2, 3. Ini untuk melepas stres ya. Semuanya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tangannya seperti ini teriak. Wow, sekencang-kencang ya. Oke, seperti ini ya. 1, 2, 3. Kurang emosinya kurang. Siap ya. Tangannya lagi 1, 2,